Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Fajri Ana Zahratul Jana. Pada kesempatan video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 5 mata kuliah Filsafat Sejarah yang diampu oleh Profesor Toto Soeharto. Pada kesempatan kali ini, saya izin membuat review video, yaitu review jurnal yang dikhususkan yaitu pada judulnya Metode Sejarah Ibnu Khaldun. Jurnal ini dibuat oleh Saidun Dirani, salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Gimana sih teman-teman metode sejarah Ibnu Khaldun? Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan di dalam jurnal, bahwa sejarah merupakan suatu keunikan yang dimiliki oleh manusia. Jika dalam buku Kunto Wijoyo, maka kita akan membaca bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa yang unik karena terjadinya satu kali di masa lalu dan itu pun tidak bisa terulang kembali, seperti itu. Dan teman-teman, mengapa demikian? Sejarah unik dan sangat berpengaruh bagi seorang maupun bagi suatu bangsa dan negara. Karena suatu latar belakang sejarah itu membentuk tata nilai yang menjadi acuan suatu masyarakat yang kemudian memberi pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat di masa mendatang, seperti itu. Kemudian teman-teman, kita akan mengenal nih sosok lebih dekat Ibnu Khaldun itu siapa. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan nama beliau. Beliau adalah guru termasyhur, ilmuwan muslim termasyhur, yang dimana beliau sebagai sosok yang aktif, kreatif, tidak hanya sebagai seorang teoritisi, tetapi beliau juga seorang praktisi. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang politik di mancanegara. Pada keterangan yang dijelaskan, pengertian sejarah dan metode sejarah dalam kehidupan masyarakat dijumpai ungkapan antara lain, mari kita belajar sejarah, sejarah selalu berulang, dan pengalaman sejarah. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa sejarah memiliki banyak arti, teman-teman. Mari kita belajar sejarah, karena di masa sekarang, bagaimana teman-teman, kita sangat tidak suka dengan sejarah karena sejarah itu berkaitan dengan angka-angka, tahun-tahun, dan itu membuat kita tidak suka atau bosan. Padahal teman-teman, jika kita belajar sejarah, kita akan menemukan banyak sekali ilmu dan wawasan yang membuat kita tidak taklid atau membuat wawasan kita lebih luas sehingga sudut pandang kita lebih terbuka, tidak melulu berpacu pada satu sudut pandang yang membuat kita itu sempit dalam berpikir, seperti itu. Dan di sini kita akan belajar untuk mengetahui tentang makna sejarah itu seperti apa. Sejarah memiliki dua pengertian, teman-teman. Sejarah dari dalam arti subjektif atau sejarah sebagai sebuah gambaran. Kemudian kita seperti kita ketahui bahwa sejarah itu berasal dari kata history, dalam bahasa Belanda historia. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang metode sejarah. Bagi Ibnu Khaldun, sejarah itu suatu ilmu yang harus dikaji. Kemudian jadi bukan sebagai kabar atau cerita saja. Jadi yang salah kaprah yang sering terjadi di masyarakat, sejarah itu hanya suatu cerita. Padahal sejarah itu merupakan suatu ilmu yang memang harus kita kaji. Kita lebih telisik lebih dalam tentang bagaimana asal-usul suatu peristiwa, sehingga kita dapat lebih tahu, tidak hanya termakan daripada diksi-diksi omongan yang tidak benar terkait tentang sejarah, seperti itu. Kemudian sebab itu kemudian Ibnu Khaldun mencoba melahirkan cara-cara untuk memahami dan menulis sejarah yang tidak dilakukan para sejarawan sebelumnya. Ia mengemukakan prinsip-prinsip tentang sistem baru dan mengenalkan nilai serta metode sejarah dengan jelas. Jadi teman-teman, inti dari penjelasan tentang metodologi Ibnu Khaldun yakni beliau menerangkan bahwa sejarah adalah
corak atau sebuah metode sejarah Ibnu Khaldun itu dimaksudkan penciptaannya untuk membebaskan masyarakat dari informasi bohong terkait dengan gejala-gejala historis. Jadi Ibnu Khaldun memberikan sudut pandang bahwa ketika kita mengkaji sejarah, kita dapat mengkajinya dengan jelas, tidak termakan informasi-informasi yang hoax kalau zaman sekarang ya sebutannya. Metode sejarahnya tidak hanya menyandarkan kejujuran dan kebenaran informan, tetapi lebih jauh lagi para sejarawan harus memahami watak setiap peradaban dan hukum alam atau nature of law, sunnatullah. Dalam konteks ini, setiap peristiwa sejarah harus dilihat dari berbagai dimensi dengan ilmu bantu dalam penulisannya agar mereka menemukan objektivitas dalam historiografinya. Sebagai inti dari penjelasan saya, pada intinya jika kita mengkaji tentang sejarah nih teman-teman, maka kita akan tahu apakah berita ini bohong atau tidak, dan kita juga bisa mengkaji sejarah tidak hanya berfokus pada sejarah, tapi ada ilmu bantu sejarah seperti antropologi, kemudian sosiologi dan lain-lain yang membuat kita lebih terbuka lagi tentang sejarah. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.